Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Asmara. Saya dari mahasiswa UIN Suska Riau, jurusan Ilmu Komunikasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tujuan komunikasi persuasif. Tujuan dari komunikasi persuasif adalah mengubah sikap, perilaku, dan pendapat seseorang. Pendapat berkaitan dengan aspek kognitif, ya, hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan dan ide konsep. Sikap dan perilaku adalah hal yang berkaitan dengan aspek efektif, yaitu hal-hal yang mencakup emosional komunikan. Dengan ini tujuan dari komunikasi persuasif adalah menggerakkan hati, menimbulkan perasaan tertentu, menyenangi dan menyetujui terhadap ide yang disampaikan. Berdasarkan penjelasan definisi di atas, disimpulkan bahwa tujuan dari komunikasi persuasif adalah mengubah sikap dan pendapat. Hal ini diperjelas dalam Sumerat 2017, yakni tujuan komunikasi persuasif adalah untuk mengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku audiens. Mengubah pendapat berkaitan dengan aspek kognitif, yaitu hal-hal berkaitan dengan aspek-aspek kepercayaan, ide, dan konsep. Dalam proses ini terjadi perubahan pada diri audiens berkaitan dengan pikirannya. Ia menjadi tahu bahwa pendapat keliru dan perlu diperbaiki. Dalam hal ini, intelektualnya menjadi meningkat. Sedangkan mengubah sikap berkaitan dengan aspek efektif. Dalam aspek ini tercangkup kehidupan emosional audiens. Jadi tujuan komunikasi persuasif dalam konteks ini adalah menggerakkan hati, menimbulkan perasaan tertentu, menyenangi dan menyetujui terhadap ide yang ditemukan. Menurut Simon 1976, tujuan komunikasi persuasif adalah untuk memengaruhi sikap, nilai-nilai, pendapat, dan perilaku seseorang. Dengan demikian, kunci utama komunikasi persuasif adalah seseorang sesuai dengan tujuan dari komunikasi atau persuader. Fungsi komunikasi persuasif. Simon 1976 menyatakan bahwa berkaitan dengan manfaat studi komunikasi persuasif diketahui ada 3 fungsi utama, itu control function atau fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yaitu menggunakan komunikasi persuasif untuk menginstruksi pesan dan membangun citra agar dapat mempengaruhi orang lain. Consumer protection atau fungsi perlindungan konsumen. Fungsi perlindungan konsumen adalah salah satu fungsi komunikasi persuasif melalui pengkajian komunikasi persuasif yang akan membuat kita lebih cermat dalam menyaring pesan-pesan persuasif yang banyak berkeliaran di sekitar kita. Yang terakhir, knowledge function atau fungsi pengetahuan. Komunikasi persuasif sebagai ilmu pengetahuan, yaitu dengan mempelajari komunikasi persuasif, kita akan memperoleh wawasan tentang peranan persuasi dalam masyarakat dan dinamika psikologi persuasi. Berkaitan dengan penelitian ini, komunikasi persuasif berfungsi sebagai pengawasan kader, speaker, sebagai persuader, konstruksi pesan-pesan dan perencanaan untuk mempengaruhi pasien agar tercapai suatu tujuan, yaitu kesembuhan. Baiklah, ini itu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.